Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam untuk teman-teman semua. Eh, Kali ini kelompok kami yaitu kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengamatan pada video YouTube eh, berjudul Greenhouse Hidroponik. Adapun ke anggota kelompok kami yaitu Rashid Farhan, kemudian saya sendiri Ahmad Rizaldi HR, kemudian Ahmad Maliki, dan juga Firza Putra Mulyawan. Oke, adapun outline yang akan kita presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada latar belakang, kemudian ada kondisi dan solusi, kemudian ada gambaran umum sistem, kemudian ada diagram blok, kemudian yang terakhir ada flowchart atau diagram alir. Baik, mulai dari latar belakang. Jadi, hidroponik merupakan salah satu model pembudidayaan tanaman yang sedang tren saat ini. Kemudian metode ini menggunakan air dan rockwool sebagai media tanamnya. Konsep perputaran air yang terjadi secara terus-menerus menjadi keunggulan hidroponik, sehingga dinilai lebih menguntungkan bagi para petani hidroponik. Akan tetapi, di balik keunggulan metode ini terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan agar pertumbuhan tanaman optimal dan mengurangi kerugian. Oleh karena itu, dibuatlah sistem greenhouse hidroponik ini yang sudah terintegrasi dengan microcontroller agar memudahkan para petani dan diharapkan dapat mengantisipasi kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kondisi dan solusi, di mana kondisi ini kita lihat dari video yang telah dicantumkan dan kita dapatkan beberapa poin yang harus diperhatikan agar pertumbuhan tanaman dapat optimal dan mengurangi kerugian-kerugian dari petani. Jadi yang pertama yaitu adalah ketinggian air. Nah, ketinggian air dan nutrisi yang mana terdapat pada pipa hidroponik itu perlu diperhatikan. Nutrisi tersebut sangat berguna untuk pertumbuhan tanaman, di mana merupakan satu-satunya sumber nutrisi bagi tanaman hidroponik. Lalu kemudian ada pH air dan kandungan nutrisi. Pemberian nutrisi juga diperlukan perhitungan, di mana menggunakan pH yang tepat antara 5,5 sampai 6,5. Dengan pH air yang tepat, maka berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman, yang mana dapat mengakibatkan kurangnya optimal dari pertumbuhan tanaman tersebut. Kemudian kandungan nutrisi dalam air juga sangat penting, yang mana merupakan pokok di dalam sistem hidroponik, yang mana merupakan satu-satunya sumber makanan bagi tumbuhan hidroponik tersebut, yang mana digunakan nutrisi harus digunakan yang mana nutrisi tersebut cukup. Kemudian adalah distribusi dari nutrisi yang telah dihitung tadi, di mana pendistribusian nutrisi pada sistem hidroponik merupakan hal yang wajib dan berguna untuk mempercepat pertumbuhan serta membuat tumbuh dari tumbuhan tersebut dapat merata. Bisa di next. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum sistem dari hidroponik ini. Untuk hidroponik ini kami menggunakan sistem NFT, yang dimana itu air mengalir, kemudian akan kembali lagi ke penampungan. Jadi untuk yang pertama itu sensor HCSR04, itu sensor ultrasonik berfungsi untuk mengukur ketinggian air. Kemudian ada sensor pH, mengukur pH air. TDS ini yang mengukur sistem kandungan dalam air. Kemudian ada motor DC, yaitu berfungsi untuk mengaduk air agar nutrisi yang berada di dalam bak penampungan ini tidak mengendap. Kemudian ada Arduino, relay, FTC, buzzer, dan LCD. Di LCD di sini berfungsi untuk mengatur kapan pompa air itu menyala, karena seperti kita tahu rockwool atau media penyimpanan hidroponik ini rockwool ini itu merupakan media tanam dalam hidroponik ini dapat menampung air dari 1 sampai 2 jam, sehingga
dapat kita simpulkan bahwa pompa tersebut itu tidak perlu nyala secara terus-menerus. Dan untuk pompa air ini terdapat ada termasuk dalam 3, yaitu ada pompa untuk pH, pompa air untuk yang pengairan, dan pompa nutrisi. Bisa di next. Selanjutnya diagram blok dari greenhouse hidroponik ini untuk microcontroller yang digunakan yaitu Arduino dengan 4 input, yaitu sensor HC-SR04, sensor pH, sensor TDS, dan RTC yang kemudian diproses dengan menghasilkan 7 output, yaitu pompa penaik pH, motor DC, buzzer, pompa nutrisi, LCD, relay, dan pompa penurun pH. Lanjut. Kemudian kita masuk ke dalam bagian flowchart. Itu yang pertama itu kita inisiasi komponen yang kita digunakan, kemudian codingannya serta pin berapa aja yang dipakai. Kemudian ada proses pengulangan, kemudian menampilkan data yang dia dapat dari sensor itu ditampilkan di LCD. Kemudian masuk dalam proses yang pertama, yaitu jika sensor ultrasonic itu mendeteksi bahwa airnya itu kurang dari 30% dari tinggi melampungan, maka buzzernya akan menyala memberitahu bahwa air itu sudah berkurang. Kemudian pada proses yang kedua itu yaitu waktu yang telah ditentukan itu pada proses menggunakan RTC yang mengatur kapan pompa tersebut nyala, kapan pompa tersebut mati. Kemudian proses yang ketiga itu pada menggunakan sensor pH, itu dimana jika pH-nya terlalu tinggi atau terlalu basah, maka itu akan menyalakan pompa penurun pH, maka larutan penurun pH itu akan mengalir. Dan jika pH-nya terlalu rendah, maka menyalakan pompa penaik pH, dan pompa penaik pH-nya itu akan memompa larutan penaik pH. Dan jika misalnya pH normal, maka pompa penaik atau penurun pH itu tidak perlu bekerja, sehingga larutan akan mengalir seperti normal. Kemudian di proses yang terakhir itu jika kandungannya air itu kurang dari 1500 ppm, maka pompa nutrisi akan menyala dan larutan mengalir. Jika tidak, dia akan larutan mengalir seperti normal tanpa ada penambahan nutrisi. Dan dari keempat proses tersebut akan dilakukan proses pengulangan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.